الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وخرج طبراني. Imam Tabarani telah meriwayatkan bi isnadihi an Auf bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, ma min muslimin, tidak ada seorang muslim pun, takunu lahu thalathu banatin, yang dia mempunyai 3 anak perempuan, fayunfiqu alaihinna, kemudian dia menafkahi mereka, hatta yabinna, sehingga mereka berpisah dari dia, berpisah dengan sebab sudah menikah atau semacamnya, au yamutna, atau mereka wafat, illa kunna lahu hijaban minar, kecuali adanya mereka, maksudnya pasti adanya mereka bertiga, lahu, untuk orang Islam tadi, hijaban minan nar, menjadi penghalang, minan nari, dari api neraka. Faqalat lahum ra'atun, maka ada seorang perempuan bilang kepada beliau, wa bintani, dan juga 2 anak perempuan dapat fadilah yang barusan disebutkan. Qala, Nabi menjawab, wa bintani, dan juga orang Islam yang punya 2 anak perempuan, kemudian dia nafkahi sampai berpisah darinya atau wafat, maka 2 anak perempuan itu akan menjadi penghalang dia dari api neraka. Jadi sebagaimana yang sudah sering kita dengar, kata sebagian ulama, tempat-tempat yang di situ ada pahala-pahala, wabil khusus kalau pahalanya itu besar, kemudian Nabi mentargetkan khusus di tempat-tempat tersebut, ini maknanya tempat-tempat tersebut itu mesti akan menyusahkan syaitan. Maka syaitan akan berusaha untuk menghalangi para manusia untuk bisa melaksanakan amal tersebut, perintah tersebut, biar dia tidak dapat keuntungan dari amal-amal tersebut. Begitu itu. Allah. Maka di antara pesan Nabi yang paling akhir adalah beberapa hal, di antaranya as-shalah, supaya semua umat merhatikan sholat. Kemudian angfidhu jaisha Usamah, suruh mengirimkan pasukannya Usamah. Kemudian wa ma malakat aimanukum, perhatikan orang-orang yang di bawah kamu. Wa malaikat aimanukum aslinya adalah budak-budak yang di bawah kita. Kemudian diluaskan oleh para ulama dari artinya budak itu apa, yaitu bawahannya seseorang. Maka semua yang di bawah kita ini masuk di dalam arahan Nabi terakhir supaya ditunaikan haknya dengan baik. Berarti kita ini dengan bawahan itu ada ujian khusus, karena kita diletakkan di atasnya, yaitu kita diberi ujian khusus untuk menunaikan hak-haknya orang lemah yang di bawah kita. Akhirnya orang di bawah kita yang lemah itu banyak, pekerja, kemudian anak, kemudian istri, kemudian anak-anak perempuan, kemudian makmur-makmur kita masuk semua. Dikuatkan dengan makna hadis yang lain, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi orang itu kalau berbuat baik dengan orang yang sepantaran itu wajar.
Karena memang dia kalau nggak berbuat baik bisa ditantang duel nanti, bisa diprotes. Tapi kalau orang berbuat baik kepada orang bawahan, memang dia ini orang baik. Orang berbuat baik pada atasannya itu wajar. Maka kalau kamu pengen lihat orang itu sebenarnya akhlaknya bagaimana, lihatlah bagaimana perlakuan dia pada orang-orang yang di bawah dia. Pada muridnya, perlakuan kepada istrinya, kepada anak-anaknya, wabil khusus anak-anak perempuannya, kepada pekerja-pekerjanya. Disitulah tampak dia ini memandang mereka ini bagaimana. Kalau dia memandang mereka ini milik Allah, apapun yang dia buat akan diurus oleh Allah, akhirnya akan menimbulkan kehati-hatian. Bahkan nggak perlu manusia, kita keliru akhlak dengan kucing aja bisa masuk neraka. Allah. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana lahu thalathu banatin, barang siapa mempunyai 2 putri, atau thalathu akhawatin, atau 3 saudari, 3 putri atau 3 saudari, au bintani, atau dia punya 2 anak perempuan, au ukhtani, atau saudari perempuan, fa ahsanah suhbatahunna, kemudian dia berbuat baik di dalam bergaul dengan mereka, wattaqallaha fihinna, dan dia bertakwa kepada Allah fihinna, kepada mereka, putri-putrinya atau saudari-saudarinya, falahul jannah, maka surga adalah bagi dia. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, la yakunu li ahadikum, tidak ada bagi salah satu dari kalian, thalathu banatin, 3 anak perempuan, atau thalathu akhawatin, atau 3 saudari perempuan, fa yuhsinu ilaihinna, kemudian dia berbuat baik kepada mereka, illa dakhala jannah, pasti dia masuk surga. Rawahu Tirmidzi, Imam Tirmidzi telah meriwayatkannya, wa hadza lafdzu, dan adalah lafaz beliau. Wa Ibnu Hibban wa Abu Dawud ila annahu qala, yang Abu Dawud mengatakan dalam riwayatnya, dan juga Ibnu Hibban mestinya gitu, selain riwayatnya Tirmidzi, fa'addabahunna, kemudian dia mendidik para putrinya atau para saudarinya, wa ahsana ilaihinna, dan dia berbuat baik kepada mereka, wa zawwajahunna, dan dia menikahkan mereka, falahul jannah, maka surga bagi dia. Allah. Ini hadis yang akan kita baca ini kurang lebihnya bahwa orang yang ngurusi anak yatim dan ngurusi anak perempuan itu pahalanya enggak kalah, sama-sama tingginya. Bahkan di dalam memperhatikan 3 anak perempuan ini ada janji khusus yang oleh Nabi tidak disebutkan bagi orang-orang yang ngurusi anak yatim. Wa an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kafala yatima, barang siapa yang menanggung seorang anak yatim, lahu, anak yatim dia, di anak yatim dia, yatiman lahu, lahu kembali pada yatim aja ya. Mangka fala yatiman, barang siapa menanggung seorang anak yatim, lahu, yang bagi si yatim tadi itu qarabatin, mempunyai hubungan kekerabatan, aula qarabata lahu, atau tidak ada kekerabatan bagi yatim, yatim yang kerabat dia sendiri, ponakannya, sepupunya, atau tidak ada kerabat sama sekali dengan dia,
Fa'ana maka aku wa huwa dan orang yang menanggungi ayat yatim tadi, baik pun yatim yang kerabat dia atau yatim yang tidak ada kerabat dengan dia. Fil jannati dia di surga kahataini seperti dua jari ini. Wa dhamma usbu'aihi dan beliau menggabungkan dua jari beliau, jari tengah dan jari telunjuk. Ini sudah kita dengar disabdakan Nabi juga bagi orang yang mengurusi putri-putrinya. Ya, tapi untuk yang mengurusi putri-putrinya ada tambahan khusus. Wa man sa'a ala thalathi banatin dan barang siapa sa'a dia usaha ala thalathi banatin atas 3 anak-anak perempuan, maksudnya sa'a ini ya mengusahakan nafkahnya dan lebih dari uas itu mendidiknya, menikahkannya. Dia sa'i itu maksudnya dia meluangkan waktu untuk mengusahakan kebaikan-kebaikan untuk orang yang selepas ala, untuk orang-orang yang selepas huruf ala ini. Fahuwa maka orang tersebut fil jannati di surga. Orang yang ngurusi 3 anak perempuan maka dia dijamin masuk surga. Wa kana lahu dan adalah bagi orang tersebut ka ajri mujahidin seperti pahalanya orang yang berjuang fi sabilillah di jalan Allah. Bukan hanya berjuang shaiman dalam keadaan puasa, qaiman dalam keadaan tahajud, siangnya puasa, malamnya tahajud, dan fi sabilillah. Masya Allah. Rawahul Bazzar wa fi sanadihi rasul Nabi Sulaim mukhtalafun fihi. La ilaha illallah. Insyaallah kita niatkan insyaallah. Kita niatkan dan orang-orang yang telah berbuat begini ini diteruskan. Yang sedang berbuat kita doakan kullu ma'rufin shadaqah. Kita mendoakan biar Allah tolong mereka, Allah mudahkan mereka, biar Allah istiqomahkan mereka dalam mengamalkan yang barusan kita dengar tadi. Dan juga kan di sini sekian banyak orang yang punya mahram di rumahnya atau di putrinya. Nah, kita bisa melaksanakan ini. Didoakan. Kemudian difikirkan pelajarannya, difikirkan weselnya, itu tuh dipikirkan nanti dinikahkan dengan sopo. Ini untuk prakteknya begitu itu, dengan prosedur yang sesuai yang diridhai oleh Allah. Ini sudah dapat falahul jannah tadi. Jadi kita ini di dunia ini kan memang tempat ujian ya, di dunia ini saja, lepas dunia itu tempat panen. Jadi antara ujiannya adalah adu kulladzi haqqin haqqahu, tunaikan haknya setiap orang yang punya hak. Haknya guru, haknya teman, haknya orang Islam, haknya perdagangan, haknya pergaulan, haknya badan, haknya saudara, haknya saudari, haknya anak-anak, haknya putri-putri, dan seterusnya. Maka menunaikan hak ini tambah sempurna, maka tambah sempurna juga ridhonya Allah kepada kita. Kalau ada yang kurang, walaupun itu kepada kucing bisa bahaya, walaupun itu kepada ayam bisa bahaya. Ayam nggak salah apa-apa kita tendang. Kadang-kadang ada orang tuh menikmati kesengsaraannya hamba Allah yang lain. Masya Allah. Nyiksa apa? Terus tengah-tengah burung-burung tengah tidur tiba-tiba apa itu pohonnya digoyang-goyang, lepas burungnya pada stres terbang tertawa-tawa, pada kaget kan. Nah, jadi ada orang tuh menikmati hamba-hamba Allah yang sedang sengsara sebab dia. Masya Allah. Nah, ini orang-orang begini ya man la yarham la yurham. Orang yang tidak sayang tidak disayang oleh Allah. Maka perintahnya itu loh,
irhamu man fil ardi, bukan sekedar irhamu man fil ardi, bukan sekedar manusia saja. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kecuali perkara-perkara yang memang kita diperintahkan oleh Allah untuk berbuat tegas dengannya. Seperti ada hewan-hewan atau sebagian makhluk yang kita diperintahkan untuk membunuhnya. Nah, maka ini kalau kita menyayanginya terus kemudian merawatnya, ini tidak sesuai dengan arahan yang punya. Sayangnya diletakkan bukan pada tempatnya. Di antaranya tikus, apa lagi? Di antaranya ular, di antaranya kalajengking. Nah, ada orang tuh punya sayang yang berlebih, dengan istrinya galak, dengan manusia galak, dengan ular malah sayang. Itu namanya meletakkan sayang bukan pada tempatnya. Jadi di tubuh kita ini ada rasa sayang, maka ini ujian dari Allah. Kita tempatkan pada tempatnya atau bukan? Dengan istrinya enggak sayang, dengan istrinya orang sayang. Alhamdulillah. Jadi sayang pun itu ada ujiannya, diletakkan di mana. Marah pun ada ujiannya, diletakkan di mana. Kemudian tegas pun ada ujiannya, diletakkan di mana. Maka kalau tepat pada tempatnya, itulah namanya hikmah. Yu'til hikmata may yasha. Allah akan berikan hikmah, langkah yang tepat, keputusan yang tepat, omongan yang tepat kepada hamba-hamba yang dikehendaki oleh Allah. Dalam ayat-ayat yang lain, orang yang akan diberi itu adalah orang-orang takwa, orang-orang yang berbuat ihsan, orang-orang yang jauh dari maksiat. Di antaranya dalam hadis-hadis yang sudah sering kita baca, biar kita ini langkahnya tepat dalam penunaian hak, adalah menjaga sholat jamaah minimal 40 hari tanpa ketinggalan takbiratul ula. Maka akan muncul hikmah. Lah, mondok sudah lama kok error aja Pak. Lah, mondok belum pernah loh 7 hari sholat berjamaah berturut aja belum pernah. Itu numpang WC-nya pondok itu. Malah tidurnya di WC lagi. Masya Allah, serepot. Jadi kadang-kadang kita ini dalam tempat tarbiyah, tapi ternyata belum tertarbiyah karena tarbiyahnya itu enggak dilaksanakan. Seperti baju masuk ke tempat pencucian, tapi bajunya enggak mau masuk di mesin cuci. Ya walaupun di tempat cucian ya enggak bersih toh. Wong enggak mau masuk. Setiap mau dimasukkan dia lari, sama mau dimasukkan dia lari, akhirnya enggak tercuci. Ya. Wallahu a'lam. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah Rasulillah wa kulli mujahidin lillah ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahid